Shalom, selamat pagi. Ya, Selamat pagi, shalom, Abuna. selamat pagi Abuna, Bapak Ibu, Halo, Selamat Abuna. Tito, Halo, teman ibu semua. Abuna, Selamat pagi. Dani, Dani, selamat pagi ya, semuanya, Ibu Abuna. Vivi. Risma. Selamat halo, pagi, Abuna. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi. Risma Tani. Pagi, Bu. Dan Ibu Isi, selamat pagi ya. Amin. Salam semangat untuk Ibu Acen. Shalom, Bu. Ya, Juga terima kasih ya, Bapak Shalom, Abuna. Ya, Buna. Halo, Buddha. Duma. halo. sama-sama Bu Acen. Kita satu Ya, makin keluarga. banyak ya. Ya, sama-sama. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Bu Acen ini dari kemarin Terima kami kasih. doakan. Nanti pagi ini kita doakan lagi Bu Acen. Ibu Acen sama Pak Ayong akan Iya, kendali. Pak Ayung Pagi, jagain shalom, Bu. Pak Abuna, pagi semua, Mbak Abu. Ibu Biho. Jagain Pak Ayung. Ya, selamat pagi Bu Biho. Juga shalom juga untuk Pak Mardani, Tampu Bolon, Bu Nengsi dan Pak Jusman. Halo, Abuna. Juga Ibu Risma dan Ibu Sinai, Bu Ayen, lalu Bu Deb, Bu Dora Gunawan, Pak Henry Gunawan, Pak Jordi dan Bu Vivi, juga Abuni Kartika. Sebentar lagi nanti ada Kak Alden dan juga Talia juga yang akan masuk. Ya, shalom, shalom yang pastinya kita pagi hari ini masuk kembali dalam pertemuan BW ya Bapak Ibu yang terkasih. Ada begitu banyak gejolak dan kejadian yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Tentunya ini menunjukkan bahwa apa yang dinubuatkan di setiap kitab baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru sedang digenapi ya Bapak Ibu. Jadi memang kita dipersiapkan hari-hari ini bagi yang mau datang mencari wajah Tuhan. Kita tuh sedang dipersiapkan sebagai mempelai Kristus untuk menjawab tantangan dan menaklukkan tantangan. Ya, karena bersama dengan Kristus kita dapat menaklukkan dunia ini dan segala perkara kita kerjakan bersama dengan Dia. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita mau sama-sama satu di dalam doa ya. Kita mau sama-sama mendoakan supaya nggak cuma kita-kita aja nih yang selalu semangat dan tetap menjaga menyalanya api Kristus di dalam kehidupan kita, karena kita semua anak-anak terang. Biarlah terang Kristus juga tidak meredup di kehidupan dan hati saudara-saudari kita dan sahabat-sahabat kita, supaya mereka juga boleh tetap konsisten sekalipun mereka tidak bisa ikut di Zoom, tapi mereka tetap konsisten untuk terus mengikuti BW setiap hari di setiap episodenya, diberikan kerinduan untuk menggali firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami menyebut namamu dan kami percaya di bawah namamu yang mulia dan agung dan berkuasa itu bertekuk lutut segala kuasa di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi. Sehingga ketika kami memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, maka segala kuasa sakit penyakit, segala kuasa keterikatan dosa, segala kuasa kelemahan yang mau mencoba melemahkan iman kami, semuanya ditaklukkan di bawah nama ini. Nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Tuhan, kami mau mengizinkan Engkau berdaulat atas kami. Kami mau mendoakan saudara-saudari kami dan teman-teman kami, baik yang sudah lama maupun yang baru bergabung, baru mengenal BW. Biarlah mereka semakin hari semakin setia kepadamu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi pergumulan setiap kami yakin dan percaya, oleh karena campur tangan kuasa-Mu kami dapat menaklukkan itu semua. Bahkan hamba bersyukur secara pribadi hari ini ada banyak orang-orang yang kami doakan semuanya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan biarlah kiranya yang belum mendapat jawaban dari Tuhan tetap setia menanti jawaban Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hamba minta roh takut akan Tuhan ada pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita mau naikkan pujian. Dan pujian ini yang akan kita naikkan berikut ini ya Bapak Ibu. Ya, kembali saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu semua untuk tidak bosan-bosannya mengajak anak cucunya atau keponakannya untuk bisa bergabung bersama di Zoom Be Worshipers ya, supaya Kakak Aldo juga ada teman-teman yang seusianya ya. Biar BW ini memang untuk semua generasi ya Bapak Ibu yang terkasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita beri tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Iya, saya pengen share sekali lagi nih. Kita mau sama-sama perkatakan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kita naikkan pujian ini ya Bapak Ibu. Sungguh-sungguh supaya kita benar-benar merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat
Dia jadikan semua. Haleluya. Ku percaya waktumu Tuhan tepat dalam hidupku. Yang percaya waktu Tuhan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kita langsung tancap gas ya di Alkitab kita yang sudah kita sediakan dan kita siapkan, dan catatan pribadi kita yang bisa kita gunakan untuk menjadi pembelajaran kalau kita mau baca lagi ya. Kemarin kita belajar sesuatu, sekarang kita belajar juga sesuatu, supaya segala sesuatu yang dijadikan pasti untuk satu tujuan ya. Kita pun juga akan sampai di tujuan itu ya Bapak Ibu dan juga anak-anak sekalian. Baik, kita mau buka sama-sama 1 Tawarikh pasal yang ke 27. Kita akan melanjutkan ya Bapak Ibu dan juga anak-anak penyembah Tuhan, keluarga besar Be Worshipers yang biasa disebut keluarga BW. Oke. 1 Tawarikh pasal 27 ayat yang ke-16. Kemarin kita baru aja belajar mengenai Heldai, keturunan Otniel, yang sebagai pemimpin dari rombongan 24.000 orang. Nah, sekarang kita baca ayat 16. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zichri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaka bin Ma'aka. Untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasil bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab anak Zeruya telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Urzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi orang Zifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yedehia orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan saudara ayah Daud adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hamoni membantu anak-anak raja.
Ahitofel adalah penasehat raja, Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Yonaya, dan Abiatar panglima raja ialah Yoab. Oke, mari sama-sama katakan haleluya, puji Tuhan. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau, dan juga anak-anak penyembah Tuhan, kita mau ngomong apa? Mana jempolnya? Kasih lihat ke kamera. Katakan, kita punya Tuhan yang apa? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos, taruh tangan di dada, katakan, Tuhan Yesus selalu baik bagiku. Yes, oke. Yang menjadi pesan Roh Kudus hari ini adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu, Abuna? Yang pertama, ya, kita lihat bagaimana setiap orang yang menjadi kepala dari suku-suku itu adalah orang-orang yang memang pastinya sudah diperhitungkan dan sudah diprediksi dan dinilai kapasitas dan kemampuannya, ya. Dan yang menjadi hal lebih menarik lagi, kalau sebelumnya Daud itu menghitung satu-satu demi satu. Tapi kali ini Daud tidak menghitung, ya. Di ayat yang ke-23, Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, ya. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Kemarin kita belajar bagaimana kita harus memberi kesempatan kepada yang muda untuk mengecap tanggung jawab yang berbeda. Kita memberikan kesempatan buat yang muda untuk berani memimpin, mulai dari bagaimana memimpin organisasi, memimpin toko, memimpin usaha yang kita bangun, lalu memimpin perusahaan, ya, termasuk mulai dari memimpin dirinya sendiri, gitu, ya. Artinya apa? Artinya di sini Daud tidak melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Ini menunjukkan apa, saudara? Daud bukan tipikal yang template. Jadi orang percaya, orang Kristen, kita nggak bisa template, Bapak Ibu. Template itu apa sih, Abuna? Jadi hari ini pakai modus kayak begini, nanti besoknya modusnya sama gitu loh. Templating terus gitu loh. Tapi kan bukannya ibadah aja sama. Apa itu nggak template? Maksudnya adalah rasa dan juga pertumbuhan rohaninya. Karena kalau kita tidak mengalami kedinamisan dalam pertumbuhan rohani, maka kita akan mudah sekali kepentok dengan sesuatu yang memang tidak pas dengan selera kita. Sedangkan musim itu selalu berganti, saudara. Artinya dari musim yang berganti ini, kalau kita fleksibel, kita juga dinamis jiwanya, maka pergerakan pertumbuhan rohani kita juga akan mengikuti pergerakan perubahan musim demi musim. Itulah sebabnya Daud untuk yang kali ini, yang sebelumnya di BW sebelumnya, kalau Anda penasaran silakan bisa tonton ulang, itu ada di minggu lalu, ya, salah satunya di mana Daud itu menghitung semua satu-satu, ada ratusan ribu bahkan. Kalau ini semua anak muda yang itu usianya 20 tahun ke bawah itu nggak dihitung sama Daud. Kenapa? Karena Daud melihat, oh inilah bintang-bintang di langit. Artinya seperti janji Tuhan. Dia tahu bagaimana Allah berfirman kepada Abraham, aku akan membuat engkau dan keturunanmu sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Ya. Jadi dia tidak melakukan itu untuk anak-anak muda ini. Tapi nah ini yang jadi catatan. Memang nomor 3, tapi ini catatan penting buat kita. Ada satu orang maksud saya, Yoab anak Zeruya, yang memang mulai menghitung, ya. Masalahnya gara-gara dia melakukan ini, orang Israel tertimpa murka Allah. Kenapa? Karena yang dia lakukan itu dia tidak selesaikan. Nah, jadi sebagai poin utama di dalam minggu ini, bahkan mungkin barangkali atau hari ini, selesaikanlah apa yang kau mulai. Banyak dari kita semangat saat memulai sesuatu yang baru, ya, pekerjaan baru, semangat, pelayanan, baru pelayanan, semangat. Apalagi baru mulai masuk SMP, semangat, masuk SMA, semangat, bahkan baru mulai menjajaki sebuah hubungan,
semangat. Namun tidak semua orang memiliki kebiasaan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Kalau Anda bertanya, Buna, emangnya Tuhan mau apa untuk aku lakukan hari ini? Nah, dari pembacaan kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, berarti hari ini mari kita telaah dan kita lihat kira-kira apa ya yang sudah aku mulai tapi belum aku selesaikan gitu. Kalau anak-anak mungkin barangkali tugas, apalagi PR barangkali, atau mungkin sesuatu yang pernah terucap, yang pernah jadi janji, atau bahkan sesuatu yang sifatnya sudah dikerjakan tapi karena kelihatan ada yang lebih menjanjikan, ini ditunda dulu. Terus penundaannya kelamaan nih ceritanya. Akhirnya malah yang ditunda itu gak dikerjakan lagi dan gak selesai. Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang tekun, setia, tapi juga bertanggung jawab. Gak cuma di awal saudara, tetapi sampai akhir. Taruh tangan di dada yuk sama-sama. Hari ini Roh Kudus Tuhan mengingatkan saya. Yuk 1, 2, 3. Hari ini Roh Kudus Tuhan mengingatkan saya agar menjadi pribadi yang tekun, setia dan bertanggung jawab, bukan hanya pada awal tapi juga sampai akhir. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi ya. Puji nama Tuhan. Kita buka yuk di Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Ya, kita tutup dengan ini. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi di Perjanjian Baru ya. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing dengan suara yang sampai kedengaran di telinga ya, supaya iman kita timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan yang kita perkatakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Jadi artinya apa saudara? Tuhan sendiri adalah Allah yang menyelesaikan. Tuhan tidak pernah membiarkan karyanya itu setengah jalan. Kalau saudara dan saya ciptaannya Tuhan, maka kita pun akan dipanggil sesuai dengan apa yang Tuhan gambarkan dan menjadi serupakan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Karakter yang serupa. Salah satunya apa? Menyelesaikan dengan setia dan tekun apa yang telah dipercayakan kepada kita hingga tuntas. Ya. Jadi hari ini yuk kita mau belajar membiasakan, punya kebiasaan baru apa? Membiasakan diri untuk selesaikan tugas yang gak cuma sekedar bicara mengenai disiplin ya Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, tapi juga ini bentuk penghormatan juga loh. Terhadap siapa Abuna? 1, penghormatan terhadap Tuhan yang pasti. Yang kedua apalagi? Penghormatan terhadap diri sendiri. Karena ada banyak orang yang ya menghormati Tuhan tapi dia tidak menghormati diri sendiri. Kalau orang yang gak menghormati diri sendiri, berarti dia gak menghormati waktu di dalam kehidupan dia. Orang yang gak menghormati diri sendiri, dia tidak menghormati dan menghargai kesempatan yang ada di dalam diri dia. Kalau orang tidak menghormati diri sendiri, berarti dia tidak menghormati dan tidak menghargai kepercayaan yang diberikan kepada Tuhan. Jadi kita bisa menghargai dan menghormati Tuhan, tetapi kita pun wajib untuk menghargai dan menghormati diri sendiri. Dengan cara apa? Biasakanlah diri kita untuk menyelesaikan sesuatu sampai selesai. Semangatnya jangan cuma di awal, tapi tetap sampai akhir. Itu sebabnya di BW kita punya yel apa? Jangan kasih kendor. Betul. Apa yang menjadi pekerjaan Bapak Ibu hari-hari ini? Bosan karena lingkungan kerjanya itu-gitu aja. Apalagi Kakak Alden atau Talia yang mungkin memiliki kejenuhan mewakili kayak anak-anak muda yang lain, jenuh sekolahnya kayak gini, tugas banyak atau apa. Tapi ini bukan bicara mengenai suka atau enggak suka. Atau barangkali Bapak Ibu yang menikah,
Saudara, kalau seorang wanita yang mengandung selama 9 bulan, lalu tiba-tiba dia langsung mengatakan ke suaminya, kayaknya aku capek nih, jenuh aku, padahal masih bulan ke-6 nih, kayaknya nggak jadi dulu deh, ya kita kempasin dulu apa, gimana? Saudara, nggak akan jadi apa-apa kan? Bahkan seorang wanita harus siap untuk memberikan dirinya berhadap-hadapan dengan alam maut, entah melalui meja operasi sesar, entah melalui kelahiran secara alami, secara normal. Bukan berarti sesar nggak normal ya, karena ini kan kita bicara penyesuaian anatomi tubuh, keadaan tubuh seseorang. Tapi yang nggak normal adalah ketika seorang wanita yang mengatakan, udahlah nggak usah, nggak jadi deh, kayaknya malas nih, kayaknya jangan tahun ini deh. Tapi udah tinggal bentar lagi gitu loh. Kan nggak mungkin kan Bapak Ibu. Saya pernah mencuci mobil. Ketika saya mencuci mobil hanya sekedar membersihkan, lalu kemudian saya kasih sampo, lalu kemudian saya lap pakai kanebo, cuma gitu aja. Saya nggak cek-cek lagi 2 kali 3 kali gitu. Apa yang terjadi saudara? Ternyata masih menyimpan banyak sekali kotoran-kotoran kecil. Dan itu tuh kalau dia sampai kering nggak dilap, itu tuh kayak bercak titik air yang membuat yang awalnya di sini mengkilap, ya di sini ada cacatnya gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah keburu, udah cukup nih, udah cukup. Jadi ini pelajaran yang bagus saudara. Dikatakan tadi Israel kena murka karena apa? Memang secara tendensi kasusnya Yoab anak Zeruya ini kan karena siapa yang suruh menghitung lah, wong Raja Daudnya aja nggak menghitung, kok kamu menghitung, ibaratnya gitu. Tapi sebenarnya seandainya dia menghitung dan dia menyelesaikan, bangsa Israel tidak akan kena murka. Ya, jadi mari kita belajar untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Yuk taruh tangan di dada sama-sama. Kita pejamkan mata, dengar baik-baik. Ini yang perlu kita renungkan hari-hari ini ya Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Apakah saya sering meninggalkan pekerjaan dan tanggung jawab saya di tengah jalan, meninggalkan pelayanan di tengah jalan, meninggalkan keluarga di tengah jalan, meninggalkan pekerjaan di tengah jalan? Apakah yang menjadi hambatan saya untuk menyelesaikan? Hari ini saya berdoa, 2 pertanyaan ini Roh Kudus akan menjawabnya. Dan sepanjang minggu ini, satu demi satu Roh Kudus akan singkapkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap diri Bapak Ibu dan juga anak-anak, setiap saudara menemukan di mana sih sebenarnya letak penyebabnya. Kenapa saya sering meninggalkan sesuatu itu setengah-setengah, tidak sampai selesai dan tuntas. Apa yang membuat saya khawatir dan takut? Apa yang membuat saya tuh jadi malas? Apa yang membuat saya jadi begitu tidak bertanggung jawab? Kenapa saya sulit sekali untuk setia sampai akhir? Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah sendiri akan memberimu kekuatan. Dan apa yang Roh Kudus ingatkan dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus, engkau akan mampu menyelesaikan apa yang kau mulai. Biarlah kita semua saling melatih diri agar lebih tekun dan bertanggung jawab. Mulai dari bagaimana kita bisa bangun pagi, kita bisa menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan, kita punya waktu untuk kita berdoa dan saat teduh di dalam lawatan dan urapan kasih Tuhan, sehingga kita boleh melihat dan belajar bahwa kalau Dia Allah yang setia, masakan kita tidak setia. Tetapi ini bukan bicara mengenai kesetiaan saja. Ini bicara mengenai bagaimana sesuatu yang harus diselesaikan, tentu dengan melibatkan kuasa Tuhan. Untuk itu hari ini, biarlah engkau akan campur tangan di dalam setiap urusan kehidupan kami. Jikalau ada hal-hal yang kami mulai dahulu namun belum kami selesaikan, namun engkau melihat bahwa memang hal itu sudah tidak layak untuk kami ingat dan kami lakukan, biarlah itu berlalu daripada kami. Tetapi biarlah kami belajar mulai hari ini,
Kalau ada pekerjaan, ada tugas, kalau ada komitmen, kalau ada urusan, kalau ada niat, perkenankanlah kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, sehingga setiap kami boleh menyelesaikan apa yang kami mulai. Sebab kami mau belajar mulai hari ini, kami belajar memulainya bersama dengan Tuhan, supaya kami mengerjakannya juga bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan sampai pada akhirnya kami menyelesaikannya juga bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Acen dan dan Pak Ayong Tuhan, dan juga Bu Ayen yang saat ini kemarin sempat mengalami kelemahan tubuh, sempat mengalami sakit. Tetapi hari ini kami bersyukur bahwa kami melihat bagaimana kuasa-Mu dinyatakan. Kami melihat bagaimana bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Dan kami mau sepakat tidak hanya Bu Ayen, Bu Acan dan Pak Ayong, tapi seluruh anggota keluarga besar BW ini, tua muda yang mengalami sakit, Engkau akan menyembuhkan mereka. Yang mengalami kelemahan, Engkau akan menguatkan mereka. Yang sedang mengalami kegundahan hati, Engkau akan memberikan ketenangan di hati mereka. Yang sedang mengalami kebingungan, Engkau akan menunjukkan jalan yang harus mereka lakukan dan tempuh. Yang membutuhkan pertolongan, bukankah kami cukup mengangkat tangan dan Engkau akan turun tangan kepada kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah di atas segala Allah, Yesus Kristus Tuhan yang telah turun ke dunia, inkarnasi menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga mengalahkan maut, dan naik ke sorga, supaya setiap orang yang percaya, yang menanti-nantikan Engkau, akan seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kami yang berjalan tidak akan menjadi lesu, kami yang berlari pun tidak akan menjadi lelah. Sebab kamilah orang-orang yang selalu menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, setiap pagi, setiap waktu, setiap saat, dalam setiap kesempatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati-Mu berlimpah-limpah Bapak Ibu dan juga anak-anak yang percaya. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, maka diberkatilah engkau dan terimalah berkat yang kau terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan ya. Jadi belajar menyelesaikan saya kita mulai. Kalau dulu belum selesai, gak usah utak-utik. Yang penting mulai sekarang sampai ke depannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima Terima kasih kasih Abuna. Terima Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bunda, Bapak sekalian. Terima kasih ya Bunda, kami terima kasih Bapak Ibu semua. semuanya. Iya, Terima terima kasih. kasih Bunda, terima kasih Abuni, terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Leli, Amin. Selamat pagi Oma Leli. Selamat pagi untuk semuanya dan tetap semangat untuk kita semua ya, Bapak Ibu yang terkasih. Oke, ya. Tolong ajarkan kepada anak cucu Bapak Ibu semuanya ya, supaya kalau ada tugas-tugas sekolah nggak ditunda, jadi mereka bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Oke. Jangan lupa undang, ajak ya Bapak Ibu, supaya Alden dan Talia ini ada teman-temannya juga, supaya BW makin berkembang sampai keturunan-keturunan kemudian. Sip. Amin. Gimana semangat kita? Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Bu Lingga. Ya, jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Bye bye. Tuhan berkati. Terima kasih. Dah.